Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi di channel peternakan anak kampung. Oke, siang hari ini kita lagi ada di farmnya peternak anak kampung. Nah, hari ini cuacanya cukup panas ya rekan-rekan. Jadi ya bisa rekan-rekan lihat di tempat saya ini. Nah, pohon-pohon saja banyak yang berguguran daunnya. Nah, ini dikarenakan ya memang cuaca di tempat saya ini lagi sangat-sangat panas, dan ini pun juga bakalan sedikit berpengaruh kepada ayam-ayam kita. Jadi buat rekan-rekan semuanya, ketika cuaca panas seperti ini, jangan ini sedikit yang saya dapatkan ilmunya, ketika cuaca panas seperti ini jangan biarkan kandang-kandang kita yang seperti ini yang menggunakan plastik atau terpal yang menggunakan tutup, ini jangan sampai terpalnya tidak kita buka ya rekan-rekan, karena nanti suhu panas yang ada di dalam kandang itu akan membuat ayam head stress, dan ayam juga bakalan mudah. Ketika ayam sudah kena head stress, ayam tidak mau makan, akhirnya nanti mudah masuk virus atau bakteri. Nah, yang kedua juga ketika kandang rekan-rekan ini, coba lihat kalau di tempat saya ini, kalau seperti ini saya pasti akan buka semua plastik-plastiknya, karena ya memang itu tadi, saya takut ayam-ayam saya nanti head stress. Dan yang kedua, jangan sampai tempat minum ayam-ayam kita ini sampai kosong ya rekan-rekan, karena ketika cuaca seperti ini pasti ayam-ayam bakalan butuh minum yang sangat banyak agar dapat mencegah head stress pada ayam. Mungkin buat teman-teman kalau ada yang menggunakan kayak vitamin atau obat yang head stress kayak yang dari pabrikan menggunakan head stress, itu bisa dimasukkan, dicampurkan dengan air minumnya agar ayam-ayam ini tidak head stress. Nah, yang kedua ya lihatlah, kalau di tempat saya sendiri ini masih tertolong oleh pohon-pohon seperti ini, jadi suhu panasnya ini tidak langsung masuk ke dalam kandang. Jadi ini masih ada peneduhnya dari pohon-pohon ini ya, jadi ayam-ayam saya pun juga terlalu panas, jadi saya tidak perlu menggunakan kipas untuk menyejukkan suhu kandang yang ada di dalam. Oke, untuk siang hari ini kita tidak akan terlalu banyak membahas itu, karena kita akan membahas tentang dedak fermentasi yang videonya sudah saya upload beberapa bulan yang lalu. Nah, dedak fermentasi dan jagung kiling yang fermentasi yang saya buat kemarin, itu ayamnya yang mana sih yang saya kasih makan seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas untuk ayam-ayam tersebut. Oke, kita lihat langsung ke dalam kandangnya ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, nah ini yang tadi saya bilang, ini adalah ayam yang saya beri makan waktu itu dedak fermentasi dan jagung giling, mulai dari umur 8 hari sampai dia umur 3 bulan. Nah, ini ayam-ayamnya, kita lihat ke dalam, dan saya sudah juga siapkan timbangan. Nah, saya sudah siapkan timbangan, nanti kita lihat bagaimana bobot ayam yang ada di dalam. Oke, kita lihat dulu. Oke rekan-rekan semua, sabar. Oke rekan-rekan semua, rekan-rekan bisa lihat, ini adalah ayam KUB yang dulunya saya beli dari DOC sebanyak 20 ekor, dan sekarang sisanya tinggal 16, karena kemarin juga ada beberapa sempat yang keserang penyakit. Nah, alhamdulillah ini yang saya besarkan mulai dari DOC. Nah, di video yang 1 bulan yang lalu saya pernah upload tentang dedak jagung
dan dedak dan jagung giling fermentasi. Oke, tunggu sebentar. Ini kita letakkan dulu. Nah, di 1 bulan yang lalu kita ada fermentasi dedak dan jagung giling. Nah, ini adalah ayam-ayam hasil yang saya berikan dedak dan jagung giling pada waktu itu. Nah, kenapa saya berikan dedak dan jagung giling? Karena saya ingin melihat ketika saya berikan makan ayam yang seperti itu saja, apakah ayam ini bisa terkejar bobotnya atau tidak. Dan hari ini usia ayam ini sudah 3 bulan pas. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini ayam-ayamnya. Nah, saya berikan dedak dan jagung giling itu di umur 1 minggu pertama saya berikan pur. Nah, setelah 1 minggu selanjutnya, setelah masuk minggu kedua, saya berikan dedak dan jagung giling. Nah, campurannya apa saja? Nah, campurannya itu paling saya kasih kayak limbah-limbah, bukan limbah ya, sisa-sisa makanan kayak gorengan seperti bakwan atau bala-bala, tempe, pokoknya apapun. Kebetulan orang tua saya di sini berjualan gorengan, jadi ketika ada sisa makanan, nasi atau gorengan yang itu saya campurkan ke pakan ayam-ayam ini. Nah, cuman untuk pakan intinya yaitu dedak dan jagung giling. Nah, alhamdulillah ayam ini sudah berusia 3 bulan, dan ini untuk ayam-ayamnya rekan-rekan bisa lihat ini sudah sebesar ini. Ya, kita tidak tahu bobotnya ada berapa, tapi saya belum mencoba di skala besar ya rekan-rekan. Ini saya baru coba di skala 20 ekor semuanya. Nah, jadi ternyata untuk mengejar dengan jagung giling dan dedak saja yang sudah difermentasi, kita bisa lihat berapa beratnya untuk ayam-ayam ini. Oke, kita lihat, kita timbang agar rekan-rekan percaya dibobot berapakah dalam usia 3 bulan kita memberikan dedak dan jagung giling. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah sampel pertama ayam kita dengan pakan dedak dan jagung giling dan limbah-limbah yang ada sisa-sisa makanan di rumah. Ternyata dalam waktu 3 bulan ini sudah terkejar bobotnya 500. Nah, berarti ya memang waktu itu kenapa saya coba dengan 20 ekor saja, karena saya juga mau memilih ayam-ayam ini mulai dari saya rawat dari DOC sampai nantinya akan saya siapkan jadi indukan. Nah, dari usia 0 sampai 3 bulan, nah, dengan pakan yang saya berikan ternyata beratnya hanya sampai di 500 on. Nah, ini contoh yang pertama ya rekan-rekan. Kita ambil 3 contoh ayam-ayamnya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, rekan-rekan bisa lihat juga. Nah, ini beratnya masih tetap sama dengan yang tadi 500 on. Kita ambil lagi. Nah, ini juga sama, berarti dengan pakan jagung giling dan dedak fermentasi ditambah dengan limbah rumah atau sisa-sisa makanan di rumah, dalam waktu 3 bulan itu hanya bisa terkejar dengan bobot 500 on ya rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan ini hanya sekedar sharing saja. Jadi dengan pakan yang seadanya aja itu ayam hanya bisa terkejar di bobot 500 on di umur 3 bulan. Oke rekan-rekan. Nah, jadi nantinya ke depannya setelah di umur 3 bulan ini, ayam-ayam ini akan saya berikan, saya berikan dengan makanan seperti saya tambahkan dengan pakannya itu dengan konsentrat, agar nantinya sesuai yang saya baca, ayam KUB di usia 5 atau nanti 5 sampai 6 bulan mereka akan coba belajar bertelur. Tapi kalau dengan bobot yang seperti ini, ayam-ayam ini pasti tidak akan
bisa bertelur nanti rekan-rekannya, karena ya tidak sesuai dengan bobotnya. Makanya ketika di usia 3 bulan seperti ini, di 2 bulan terakhir saya harus kejar bobotnya ini harus sampai 1 kilo nantinya. Oke, pakannya akan saya ganti, saya akan tambahkan dengan konsentrat. Tapi dengan pakan yang ada tadi berarti rekan-rekan bisa tahu berapa bobot yang bisa rekan kejar dengan menggunakan dedak dan jagung giling fermentasi ditambah dengan bahan-bahan yang lainnya seperti daun papaya, nasi. Terus saya juga pernah berikan kepala ikan teri, ya pokoknya kepala ikan bekas yang kayak ikan asin itu saya berikan ke ayam-ayam ini waktu itu di umur 2,5 bulan. Jadi buat rekan-rekan semua, ini adalah contoh dedak dan jagung giling fermentasi yang saya buat dulu. Nah, inilah ayam-ayam yang saya berikan. Nah, jadi ini hanya sekedar sharing buat rekan-rekan semua. Saya cuma berbagi informasi. Jadi kalau memang ada komentar atau masukan buat rekan-rekan bisa dituliskan di komentar. Dan jika memang video ini sangat bermanfaat bisa dibagikan kepada rekan-rekan peternak yang lain. Saya juga masih belajar dan saya masih terus belajar karena berternak ini tidak mudah dan tidak terlalu susah, tapi tergantung kita menikmati prosesnya. Saat ini saya sedang menikmati prosesnya untuk mengembangkan ayam KUB yang saya besarkan mulai dari DOC 20 ekor. Oke rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.